Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jajaran Musaid Hay'ah Tahfidz Al-Quran yang saya hormati, seluruh panitia Syauqi dan semua peserta Syauqi di semester Ganjil 2000. Ini namanya Syauqi Ganjil apa genap? Apa 20, 24, 25? Hah? Syauqi ke-15 ya. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah bersama dengan kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya hari ini baru bisa mulai jam 4. Ternyata nyampe sini jam 4 lebih. Saya tadi sudah deg-degan, khawatir sudah ditinggal sama pesertanya. Alhamdulillah masih bertahan. Dan kemarin saya hari Ahad juga izin gak ikut pembukaan Syauqi karena ada acara di Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu di Syauqi yang lalu kan kita ini ada 4 apa 5 pertemuan, 4 pertemuan ya. Seingat saya dulu yang Al-Babul Awwal fi Fadhailil Qur'anil Karim ini sudah kita baca. Sekarang kita masuk ke Taisirur Rahmah. Jadi kalau yang dulu sudah ikut Syauqi tinggal melanjutkan. Nanti akan kita loncati karena sistem kita karena hanya 4 pertemuan. Nanti kita pilih tema-tema yang sekiranya kontekstual dengan kebutuhan kita. Kalau yang baru ikut, ya nanti yang lain-lain ya silakan dibaca lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan Allah anugerahkan pada kita keistiqomahan. Dan Allah mudah-mudahan takdirkan kita menjadi min ahlil Quran, yaitu ahlullah wa khassatuh, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wa jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa ila jami'i al-masyayikh Asanid fi silsilah asanid qiraat al-Quran biriwayat Hafs wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke halaman 16. Taisirur Rahmani fi Hifdzil Quran. Sudah ketemu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Taisirur Rahmani fi Hifdzil Quran menjelaskan tentang atau fasal ini adalah tentang Taisirur Rahman, yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah, yaitu Ar-Rahman fi hifdzil Quran, ing dalam menghafal Al-Quran, ing dalam penjagaan terhadap Al-Quran. Ini menarik judul ini. Ini menggunakan salah satu
sifatul af'al di dalam al-asmaul husna, yaitu ar-Rahman. Kan dalam surah Al-Hasyr di rangkaian 3 ayat terakhir itu kan ada huwallahul ladzi la ilaha illahu, kan begitu. Mulai al-malikul quddus apa? Iya benar ya. Yang ada ar-Rahmannya nggak di situ? Enggak ya? Enggak ada ya. Ar-Rahman itu disebut di dalam surah Ar-Rahman. Lah, ini mungkin sudah ada yang pernah dengar. Dulu saya itu pernah angen-angen di dalam surat Ar-Rahman itu kan ayat pertama itu kan Ar-Rahman, lalu disusul dengan Allamal Quran. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang tanpa batas, mencakup semua makhluk. Manusia baik mukminan amkana kafiron itu masuk cakupan mendapatkan ar-Rahmannya Allah. Makanya kalau di tafsir itu Bismillahirrahmanirrahim itu kan ar-Rahman diartikan kang moho welas asih ing dalem donya. Kalau ar-Rahim di akhirat. Kenapa? Karena ar-Rahim itu khusus orang mukmin. Dalilnya mana? Wa kana bil mu'minina rahima. Lah, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu dibuktikan atau diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk apa? Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya lanjutannya Allamal Qur'an. Makanya orang yang paling banyak mendownload Al-Qur'an ini berkesempatan lebih besar, berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya. Yang kedua, Ar-Rahman dilanjutkan dengan Alam Al-Quran, itu bukti bahwa Allah itu sudah memberikan hidangan terbaik. Tinggal mau atau tidak kita mengambil itu. Makanya dalam salah satu sabda Rasulullah itu beliau bersabda kan begini, Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fil ardh fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah di muka bumi. Ya. Fata'allamu, maka pelajarilah. Kalau pelajarilah ke Al-Qur'annya, tapi kalau kita ambil ke ma'dubahnya berarti sesungguhnya maknanya maka nikmatilah hidangan itu mastata'tum sesuai kadar kemampuan kalian. Kalau bahasa Al-Quran atau bahasa hadis menggunakan mastata'tum itu bukan kemampuan yang nyantai, tapi adalah kita mengerahkan tokoh itu daya, upaya, kekuatan yang sampai luar biasa. Makanya kalau ada perintah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Itu jangan kemudian begini, fattaqullaha mastata'tum. Takwa. Ya semampu saya begini ya sudahlah begini aja. Enggak, itu mastata'tum itu biqadri mastata'tum itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Makanya di ayat yang lain kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sama kayak ini ya, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum, itu enggak boleh nyantai. Kita itu enggak tahu kadar kita itu seberapa. Yang menjadi wajib bagi kita adalah ikhtiar untuk terus berusaha. Ono uang itu sing gampang lalian. Tapi wis komo ya wis ora wegep wis ndores wis gak karuan. Ya sudah, tapi tetap jangan menyerah. Jangan kemudian gak tahu deres, gak tahu terus kamu kan bulat, iya memang kemampuan saya segini. Nanti dulu. Iya memang saya itu orangnya gampang lupa. Lah wis ngerti gampang lupa kok terus gak sregep, lah tambah nemen kan. Lu sing ilingan sing cerdas ya jangan kemudian nyantai. Karena perintahnya itu fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Itu orang yang mendownload kalamnya, membaca deres. Itu kenapa kok berpeluang mendapatkan rahmat yang sangat banyak.
banyak dalilnya. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Loh. Jadi ada harapan, itu kan la'alla itu kan ada taroji, di situ ada roja. Jadi setiap dibacakan, kenapa kok dibacakan? Karena kalau dibacakan itu yang baca bisa siapapun. Yang paling baik ke diri kita sendiri. Diri kita membaca, ayatnya kan tetap dibacakan. Kita mendengarkan bacaan orang lain, mendengar, ya fastami'u, kita istima', itu juga masuk kategori itu. La'allakum turhamun. Jadi harapannya, belum lagi ditambah hadis yang lain ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Loh, kurang apa coba? Itu bentuk kasih sayang Allah. Sampai kalau membaca kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, bukan hikamnya Ibnu Athaillah. Jadi ada Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad itu. Itu beliau mengatakan begini. Rahmatun naw'an. Kalau tidak salah ibaratnya begitu. Rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Rahmat yang pertama itu rahmat yang tatlubuka, yang itu rahmat tatlubu kembali ke rahmat, ka pada engkau. Berarti rahmat itu mencari engkau. Apa itu? Quran. Jadi Allah itu kita tuh tidak minta, tapi Allah itu sayang ke manusia, sayang ke makhluk, terutama manusia ini ya, karena Quran itu hudan linnas. Ya. Wis dikai. Maka kemudian kalau sudah Allah turunkan Al-Quran, Allah wahyukan Al-Quran, kan tadi kan rahmatun tatlubuka, ini Quran sudah mencari kita. Tapi kan banyak orang yang kemudian tidak mau. Ada Hatiki Said bikin kepanitiaan, buka Syauqi. Buka Syauqi ini kan berarti ada, isinya kan Quran. Rahmatun tatlubuka, melo. Tapi ternyata kan tidak mau. Banyak yang tidak daftar. Waduh lah kata melo bayari sakmono. Wah, kok mikir bayari. Nah, kata melo preyan gak muli. Sampeyan preyan terus kate lapo. Nek gak ngaji, nek gak menambah mengupgrade diri kan emang. Zaman saya dulu kuliah itu belum ada Syauqi. Tapi saya dulu ketika liburan, saya itu setoran tabarukan ke beberapa asatid, beberapa kiai. Saya pernah setoran ke almarhum Al-Maghfurlah Kiai Badawi Umar di Al-Islahiyah Singosari. Saya pernah setoran di almarhum Dr. Syafaat, pembina hati gitu beliau. Jadi setiap pagi, padahal saya pulangnya dari Singosari, rumahnya itu di Villa Bukit Tidar di Genting itu, mau coklat klasik itu, Joyo Grand naik, itu masih sepi dulu, masih sepi banget. Saya habis subuh berangkat dari Singosari sana, naik Vespa butut, zaman saya mahasiswa itu. Pernah terus pulangnya itu Vespanya mogok, nonton kemeringet gak karu-karu. Yes. Tapi karena ini ketika liburan itu saya manfaatkan begitu. Karena ketika hari aktif itu tidak bisa setor banyak, tapi ketika liburan sekali duduk bisa 1 juz setengah, enak gitu. Sekali setor. Tidak ada Syauqi, cuman saya matur ke beliau minta untuk setoran. Itu tahun 2000 sekian, tidak usah disebut angkanya nanti kelihatan tua. Ya. Jadi memang harus dimanfaatkan, termasuk ikut Syauqi begini. Mudah-mudahan sampai yang ikut ini bisa bertahan sampai akhir. Kadang-kadang ketok koncone muli wis nggawa tas, geret koper, ya Allah, kok pengin muli.
Ya mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir. Kan nanti setelah Syawkian masih ada waktu untuk kuliah. Masuk tanggal berapa perkuliahan? Berarti tidak lama setelah itu Ramadan ya? Iya. Saya malah ada update, tidak tahu masuknya tanggal berapa. Padahal saya berharap Maret atau April baru masuk. Baik, kembali ke materi. Jadi ini penyebutan judul Taisirur Rahman itu ada kaitannya dengan Ar-Rahman tadi. Ini kalau saya otak-atik gitu. Makanya Allah itu saking kasih sayangnya sampai dimudahkan Quran itu. Ya. Nah, cuma nanti kita lihat ayatnya, kita bahas nanti. Cuman ya itu tadi, tetap harus fata'allamu min maktubatihi mastata'tum. Jadi harus ada ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh, zahiran wa batinan. Terus kata Imam Al-Haddad, yang kedua itu ada rahmatun tatlubuha. Oh, tadi kan yang pertama rahmatun tatlubuka. Yang kedua rahmatun tatlubunya kembali ke engkau, mukhatabnya kamu, tatlubu yang engkau harus mencari, mencari rahmat. Artinya begini, ini kalau dalam bahasa yang lain bisa kita jelaskan, gridnya hidayah itu ada hidayah yang ammah, ada hidayah yang khosoh. Hidayah yang ammah inilah yang disebut rahmatun tatlubuka. Kalau hidayah yang khosoh itu adalah rahmatun tatlubuha, yang engkau harus mencari. Artinya apa? Itulah namanya hidayatut taufik. Ya. Lisairi ila sabilin najah. Jadi orang tuh mau melakukan. Syauqi dibuka pendaftaran. Tidak semuanya mau daftar. Terus ada yang mau daftar ikut. Itu berarti ada rahmatun tatlubuha, yang panjenengan sudah berusaha untuk mencari rahmat itu. Semua petunjuk itu mesti begitu. Ada orang tanya, Pak, arah Dinoyo mana? Ini keluar gerbang UIN sampai belok kiri. Nah itu berarti sudah tahu dia. Cuman ketika sampai di depan mau belok kiri, kok tiba sing menggok nganan ini ada yang menarik kanan. Terus gak ngiri dia nganan, berarti dia rahmatun tatlubukannya dapat, tapi rahmatun tatlubuhannya tidak diikuti. Bisa dipahami? Akhirnya belok kanan dia. Taisirur Rahmani fi hifdzil Quran wa min fadhailihi, lan iku setengah saking keutamaan Al-Quran. Di antara keutamaan Al-Quran, annallaha utawi sak temene Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah, yassara memudahkan sapa Allah hu ing Al-Quran lil hifdzi, untuk dihafal. Ini di sini dihafal, tapi nanti ayatnya itu lidzikri. Apa bedanya hifdzi dengan zikri nanti kita bahas. Lil hifdzi, untuk dihafal, ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing atase umat Rasulillah, bagi umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayahfazu, maka menghafal hu ing Al-Quran sapa as-sibyanu, arek cilik-cilik. Ini yang belum balik sudah mulai menghafal. Walladzina, dan orang-orang juga menghafal, la ya'rifuna, yang tidak memahami sapa alladzina al-arabiyyata, ing bahasa Arab. Karena arek ngapalno Quran kan gak kabeh apal, gak kabeh paham maknane. Pokoknya yang penting terus, yang penting muni. Itu juga berpahala. Enggak apa-apa. Tapi nanti dilanjutkan, jangan berhenti sampai di situ. Harus ada langkah selanjutnya, karena perintahnya Quran kan fa idza faraghta fansab. Jadi harus fansab. Jangan merasa sudah cukup lancar, mau diundang hataman nang dinding mulai oleh berkat diamplopi. Wis cukup, wis
inilah jalan hidup saya, sudah saya tidak mau saya tidak mau lagi mempelajari isi kandungannya, pokoknya semuanya ngaji lancar. Itu iya, boleh, itu sudah bagus, tapi lebih bagus lagi tingkatkan. Makanya motonya MQ itu kan lafzon wa ma'nan, kan begitu. Kami itu pernah pembina hati gitu, kunjungan ke Lombok. Orang bilang Lombok ya, Lombok. Iya Akbar, Akbar itu Lombok ya, bukan? Hah? Aslinya itu Lombok apa Lombok? Lombok ya? Oh Lombok, bukan Lombok. Lombok. Kami itu kunjungan ke, saya lupa pesantren apa itu ya. Di pondok itu, di pesantren itu, ketika santri menghafal surat Al-Baqarah juz 1 sampai juz 3, 4 lembar pertama itu, 4 lembar. Itu sama artinya. Jadi mufradat itu dihafal sama artinya. Karena ternyata hasil temuannya, penelitian itu, hasil temuan pondok itu, anak kalau sudah hafal Al-Baqarah dengan isi kandungannya, dengan artinya, nanti isi kandungan jauh lebih luas lagi. Itu sudah menguasai banyak mufradat. Nanti yang lain-lain itu tinggal mirip-mirip nyamakan. Itu sudah bagus itu. Jadi kalau sampai hafal mufradatnya, arti dari mufradatnya di surat Al-Baqarah, itu sudah modal besar. Nanti silakan dicoba. Walladzina, jadi yang hafal itu anak kecil. Walladzina, orang-orang la ya'rifuna, yang tidak mengerti atau tidak faham sapa alladzina al-arabiyyata, ing bahasa Arab. Walladzina, lan orang-orang la yastati'un. Ada yaknya enggak punya sama cetakannya? Ada ya? Oh, kurang itu berarti, insyaallah salah cetak ini. Walladzina la yastati'un, istata'a yastati'u ya. Walladzina la yastati'un, dan orang-orang la yastati'un yang tidak mampu, tidak bisa sapa alladzina qira'atul Qur'an, ing membaca Al-Qur'an. Ada orang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya mungkin karena, mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang tunanetra, ketika menghafal dibacakan, kan baca teks kan tidak bisa. Itu banyak yang lancar-lancar, banyak itu, malah gak tahu maksiat mata ya. Itu bisa menghafal, jadi merekam, justru hafalannya biasanya kelebihannya itu lebih kuat memorinya. Tapi ada juga yang belum bisa baca, sering dibacakan ya, terus bisa. Anak-anak kecil-kecil itu ada yang sejak kecil dibacakan orang tuanya, hafal beberapa surat, tapi suruh baca, ini surat apa? Surat apa? Ini surat Al-Fajr. Pura-pura emoco, padahal dia tidak bisa baca, tapi karena hafalannya yang dibacakan itu kemudian dia baca. Ya nanti kalau metode itu ya beberapa pilihan lah. Yang penting baik baca sendiri atau dibacakan, sebelum jadi sebuah hafalan itu mutlak harus sesuai standar riwayatan dan diroyatan. Jangan sampai ngarang sendiri. Saya pernah beberapa kali nguji teman-teman yang mau masuk ke UIN itu ya, biasa teladan lah atau apa gitu. Saya tanya, dapat berapa juz? Sekian. Oh, teladan 30 ya. Yang lain mungkin ada PPSB berapa? Sudah hatam, sudah. Begitu membaca tidak diperhatikan sisi tartilnya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqufnya. Tajwidul hurufnya saja tidak diperhatikan, padahal sudah jadi hafalan. Ngono ku dandane luwih angel biasanya ya. Jadi hukum idgham, hukum mimati wabra, enggak dibedakan izhar syafawi dengan ikhfa syafawi, wadakno wae itu benakno niku angel. Belum yang lain-lain. Jadi baik dibacakan atau membaca sendiri, maka harus bagus, bacaannya harus standar. Bukan suara loh ya. Kalau suara itu kan kembali ke masing-masing orang. Ada yang suaranya pas-pasan tapi
tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqufnya pas ya bener, itu masuk al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroro. Karena kalau hanya suara saja yang diunggulkan, banyak yang suaranya enak tapi gara-gara ngejar lagu bacaannya malah kacau lah, enggak benar kan begitu. Walladzina la yastati'una qira'atal qur'ani wa la yaktubunahu, dan tidak bisa dan tidak juga menulisnya, hatta hafidhahu lain. Jadi akeh wong sing hafal Quran gak iso nulis. Termasuk ada yang sudah hatam 30 juz karena tidak pernah nulis, suruh nulis inna a'tayna kal kautsar. Kal kautsarnya digandeng. Kal kautsar. Ono sing bingung gak karu-karuan akhirnya dipedhot kabeh. Nah, kalau itu belum hatam itu. Nah, hatam insyaallah ndak ya. Jadi nulisnya memang butuh pengetahuan lebih lanjut. Saya itu pernah ngajar di suatu tempat. Kaget saya ketika ada jawab soal ujian itu nulis inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kata per kata tapi dimulai dari kiri. Jadi inna begini sudah benar, tapi ngarahnya ke kiri ke kanan. Anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ya opo. Tapi ya berarti kan dia hafal gitu loh. Tapi nulisnya gak iso. Bahkan parah ini. Nulisnya kok sampai kuale gitu ya. Ada, saya tidak sebutkan namanya, cukup inisial. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis hatta hafidhahu. Sehingga menghafalhu ing Al-Qur'an sapa al-a'ma. Loh ini loh. Orang buta bikasrati istima'ihi kelawan akai mendengarkan Al-Qur'an wa hifdhihi lan dresi wa tikrarihi lan ngulang-ngulangi murajaah juga ngulang hafalan. Walhasil la yuhfadhu ghairuhu minal kutubi kal Qur'an, la yuhfadhu tidak dihafal apa ghairuhu selain Al-Qur'an rupane minal kutubi saking piro-piro kitab selain Al-Qur'an, kitab-kitab suci maksudnya Taurat, Injil. Itu kan sampai hari ini kan tidak terdeteksi di mana yang ori itu tidak ada. Yang ada itu sudah salinan-salinan dan itu sudah banyak tahrifnya. Makanya yang nyalin itu kan banyak, ada Matius, makanya ada Injil Matius, ada Barnabas, ada Yohanes dan seterusnya. Hafal. Ini contoh saja ya, bukan bermaksud merendahkan agama lain, tapi dalam keyakinan kita Allah itu menurunkan Injil, menurunkan Taurat, dan itu turunnya sekaligus. Makanya kalau turun sekaligus itu disebut anzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sampai lihat di Al-Qur'an itu ketika Allah menjelaskan menurunkan Injil dan Taurat itu mesti pakai anzala. Tidak ada yang nazzala. Tapi kalau Quran itu nazzala sekaligus anzala. Kapan-kapan saya ceritani bedanya. Mungkin ada yang dulu sudah pernah dengar. Wala yuhfadhu dan tidak dihafal apa ghairuhu selain Al-Qur'an rupane minal kutubi saking pira-pira kitab suci kal Qur'ani yang seperti Al-Qur'an. Jadi dihafal seperti Al-Qur'an itu tidak ada. Karena kalau kitab-kitab suci yang lain itu disesuaikan bahasanya masing-masing. Injilnya Indonesia itu beda dengan yang dibaca di Amerika. Ya, yang di Amerika beda lagi dengan di Ameriki. Meriki bahasanya beda karena menyesuaikan daerahnya. Kalau Quran semua sama. Terjemah itu bukan Quran. Kan sudah diterjemah ke berbagai bahasa. Cuman terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemah ya terjemah. Apakah terjemah itu bisa menjelaskan isi Al-Quran? Dia membantu untuk sedikit memahami. Tapi terjemah itu belum menyelesaikan masalah. Karena nanti muncul lagi ada tafsir. Tapi lumayan. Zaman faham mufradatnya. Ini sudah lumayan. Padahal satu bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, bahasa kedua
itu akan mengalami reduksi makna, rasanya itu sudah beda. Padahal bahasa Arab itu diakui itu punya atsarwah al-lughawiyah, kekayaan bahasa yang luar biasa. Kan begitu. Contoh, makanya dulu ulama itu sudah menyusun al-asbah, al-wujuh wan nadhair, al-wujuh wan nadhair. Jadi al-wujuh wan nadhair itu bicara tentang al-musyarak dan at-taraduf. Ada makna, banyak makna tapi menggunakan satu kata, tapi ada satu kata. Ada banyak kata yang merujuk pada referen yang sama walaupun itu memiliki perbedaan. Contoh, qa'ada dengan jalasa. Artinya apa? Duduk. Kalau qa'ada itu dipakai orang mempersilahkan duduk dari posisi lebih tinggi ke lebih rendah. Makanya ada tamu datang, tafadhol, uqud, duduk. Nggak pakai ijlis. Kalau pakai ijlis, konteksnya tidak pas. Karena ijlis itu dari posisi lebih rendah, mama bangunin orang. Istaikid, tiduran kan? Ijlis. Karena dari tidur menuju duduk, berarti lebih tinggi kan? Makanya ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Lanjutannya apa? Wa qu'udan. Itu pas ayat itu. Lafadznya yang dipakai pas. Bukan qiyaman wa julusan wa ala junubihim. Enggak, karena dari berdiri. Berdiri kemudian qu'ud. Kenapa kok majelis ilmu disebut majelis taklim? Kenapa kok majelis bukan maq'ad? Kan dari jalasa tuh. Apa kok enggak maq'ad ilmu? Majelisul ilmi bukan maq'adul ilmi. Kan sama-sama tempat duduk majelis itu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu kita dari rendah menuju yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ilmu itulah yang dibahas di majelis ilmu yang bisa ngangkat derajat sampean. Berarti kan secara paham maksudnya, walaupun tidak secara zahir ya. Oh sampean jadi tahu, ya, orang akan terangkat karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Nah itu yang bisa ngangkat sampean, makanya disebut majelis ilmu. Itu contoh-contoh begitu. Kalau diterjemahkan Indonesia duduk ya duduk aja. Kan gitu. Contoh, tidak usah bahasa Arab, contoh bahasa Jawa saja. Orang Jawa itu kalau lagi duduk begini, jatuh ke arah depan, namanya apa? Jelungup. Kalau jatuh ke arah belakang, ngeblak. Jatuh ke arah samping, guling. Coba sampai terjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Jatuh aja kan? Berarti kan ada yang hilang gitu loh. Itu contoh kecil saja. Ya masing-masing bahasa punya kelebihan, tetapi itu contoh kecil begitu terjemahan. Tapi lumayan, wes ngerti lah itu maksudnya tiba gitu loh, jatuh. Cuman menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Maka Quran dia satu itu bilisanin arabiyyim mubin, tidak ada yang lain sudah. Kita mau kemanapun ngajinya ya sama, hanya nanti bedanya riwayat dengan qiraatnya. Tapi kan itu qiraat Qur'aniyah. Tapi kalau sama-sama biriwayat di Hafsin an Asim mau dipakai di sini, di Saudi, di mana ya sama, karena sandarannya riwayat. Ya, riwayat Warosh, Imam Nafi, ya sama di mana-mana ya, dan lain-lain. Walhasil wa qad qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir wa laqad yassarna rupane qaul wa laqad yassarna lan temen-temen yakti temen-temen wis memudahkan sopo kami
Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an lidzikri, sebagai zikir, untuk dihafal, sebagai pelajaran, untuk didalami isi kandungannya. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu pakai dal karena itu proses asimilasi namanya, mumatsalah. Asluhu idtakaro, ifta'ala. Aslinya zakaro pakai zal, zikr itu. Kemudian kemasukan mengikuti wazan ifta'ala, idtakaro, kemudian ada perubahan jadi iddakaro, kemudian muddakir. Taunya dari mana? Ya ada itu nanti mumatsalah. Bukan tazakkaro ya, kalau tazakkaro kafnya ada tasydidnya, ini kan tidak ada tasydidnya. Kalau tazakkaro fa huwa mutadzakkirun, kan begitu jadinya. Ini tasydid dalnya ini. Tapi bukan dal asli itu. Jadi aslinya tadi itu prosesnya. Sekarang kita lihat. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Pertama, bukti keseriusan Tuhan, keseriusan Allah bahwa Al-Quran itu diberikan kemudahan bagi orang yang menghafalnya. Pertama dari sisi pengulangan. Di surah Al-Qamar ayat ini diulang 4 kali. Ya kan? Ada 4 kali pengulangan. Dalam tradisi orang Arab, biasanya kalau orang menunjukkan keseriusan itu cukup diulang 3 kali. Umpama ada kalam khobar, informatif, sampai memberitahu temannya. Itu pertama ya biasa. Zaidun qaimun atau Zaidun najihun. Zaid lulus. Ekspresinya tidak percaya. Ditambah taukid, ditambah penguatan. Inna Zaidan najihun. Loro ya. Saya gak percaya itu ambahi. Wallahi inna Zaidan lanajihun. Lamnya bukan lanafi lanahi ya, lanajih. Nilai yang menunjukkan kesungguhan. Biasanya kan telu itu sudah cukup. Tapi di sini Allah 4 kali. Itu mendobrak satu tradisi bahwa keseriusan Tuhan ini betul-betul total, dan itu tidak hanya 3 kali tapi melebihi itu. Ini yang pertama. Termasuk tidak hanya ketika itu, sampai hari ini, karena Quran itu berlaku seterusnya ila yaumil qiyamah. Kalau ila yaumil qiyamah itu artinya ya sampai nanti di akhirat. Kan kadang-kadang tuh sering menyebut hari kiamat itu sesungguhnya di akhirat. Tapi kenapa kok disebut kiamat? Karena kiamat itu pintu masuk untuk berpindah alam, dari alam dunia masuk ke alam akhirat. Itu pintunya dari kiamat. Buktinya apa? Kalau Quran itu sampai nanti di hari kiamat, kita menghadap pada Allah. Itu hadisnya kan jelas sekali itu. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sekarang itu banyak di medsos itu. Saya kapan tuh tidak sengaja lewat di YouTube. Ada seorang perempuan, kayaknya hijabnya sudah dilepas. Dia dulunya katanya berhijab. Entah bagaimana ceritanya, saya lupa namanya. Entah bagaimana ceritanya, orang ini
di masa kecilnya itu dia itu hafal Quran, cuma tidak tahu sampai selesai 30 atau tidak. Sering ditampilkan hafalan. Sampai di podcast itu dia diwawancarai. Intinya dia itu mengatakan begini, orang menghafal Quran itu, penghafal itu dalam tataran terkait dengan pendidikan, dalam taksonomi Bloom umpamanya, itu menghafal itu adalah yang paling dasar, yang paling rendah. Nanti kan ada menganalisis, memahami, terus sampai menganalisis, mengidentifikasi dan seterusnya. Lalu dia mengatakan begini, orang menghafal itu kan sama kayak menirukan. Apa bedanya manusia dengan burung beo? Saya itu hanya godok-godok tok lulu. Berarti dia ini, walaupun dia sudah pernah menghafal, dia belum mendapatkan apa yang dikatakan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu pernah mengatakan begini kan, al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Itu di muqaddimahnya fi dhilalil Qur'an yang beliau tulis dalam penjara itu. Hidup di bawah naungan Quran itu nikmat. Yang tidak bisa merasakan nikmat itu ya opo gak iso ngerasakan kecuali orang yang sudah mendapatkan rasa itu, merasakannya. Jadi dia kemudian mengkampanyekan di mana-mana, tidak penting menghafal Quran dan seterusnya lah. Lu ngono iku yo ono pengikutnya. Memang di mana-mana itu dunia itu mesti begitu isinya. Sing sesat yo ono sing ngikuti. Iya kan? Ada orang ngaku nabi, mesti ono pengikutnya. Salat Id durung wae riyo. Saya ditelepon sama Gusti Allah, sedaya dhisik. Lho ngono yo ono pengikutnya ngono ya Allah. Wis pokoke sampean muga istiqomah, gak usah melok sing aneh-aneh. Dunia wis ngono iku isine. Ternyata itu sudah lama disinyalir. Dulu sejak masa Rasulullah sudah ada orang-orang yang tidak setuju, tidak senang dengan orang-orang menghafal Quran karena dianggap membuang-buang waktu. Tak dudui ya. Sama gak usah ngono-ngono. Karena yang mempertanggungjawabkan sing nggawa sangu bekal ini hanya sampai ke hadapan Allah. Mereka tidak akan merasakan itu. Begini. Saya itu pernah di tahun 2017 mendampingi Profesor Sayyid Aqil Husain Al-Munawar ke bandara, ngantar beliau ke Juanda. Setelah kita ngundang beliau nuzulul Quran di Masjid Sabilillah, saya duduk jajar beliau, ngobrol banyak hal. Beliau waktu itu mengutip satu ibarat yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab. Saya kan tanya, bagaimana Prof Habib ini tentang begini-begini. Ngobrol santai begitu sambil menuju bandara Juanda waktu itu. Beliau menjawab, itu dulu itu zaman sahabat itu sudah ada orang-orang yang begitu. Karena beliau itu mengutip ibarat panjang begitu, saya tidak hafal. Cuman saya tulis di Facebook saya. Cuman golek imane itu 2017 berapa tahun yang lalu. Udah lama ya. Jadi ternyata di setiap zaman itu pasti ada orang-orang yang menentang itu. Sama aku sih ngapal Quran bare sibuk ae. Orang sibuk menghafal Quran itu jauh lebih baik sibuk dibanding sibuk nge-game. Oh kan iki mesti ae. Terus ana maneh. Wong kate ngapal Quran ngene wedi lali. Saya enggak hafalkan, kenapa? Nanti kalau lupa itu dosa. Ini berarti sudah pesimis dulu. Kalau lupanya itu masih standar lupa yang itu alami, wis deres, tapi kok cik lali ya, ndak masalah, itu ndak dosa itu. Ya apa umpama ono lali nih, itu jauh masih lebih baik karena rongganya pernah diisi dengan kalamullah daripada tidak sama sekali. Lo kan begitu. Wes. Ada orang-orang yang mengkritisi begini, ngapain orang sekarang sibuk ngapalin Quran? Mau jadi apa? Loh. Sampeyan gak usah mikir dadi apa. Wis pokoke sregep ngaji, gak usah mikir engko dadi apa. Lek wis pinter ngaji, engko bakal iso dadi apa wae. Karena kalau dalam bahasanya Yi Ahsin Sakhok Muhammad, pakar qiraat itu, beliau punya satu buku. Orang yang sudah punya hafalan itu ibarat sudah punya bongkahan emas. Tinggal nanti sampean olah. Nah sampai ini sedang menggali itu, untuk membentuk itu, mendapatkan itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Dan kalau sudah didapatkan, butuh perjuangan untuk menjaga. Tapi lo uang itu lo,
Saya pernah menyampaikan di BTG di Mbak-Mbak itu dulu, nggak tahu tahun berapa itu. Beberapa kali mungkin saya ulang. Kita itu sibuk menjaga kalamnya, itu luar biasa. Karena manusia itu tidak ada yang tidak punya kesibukan untuk menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah. Ada orang itu yang menjaga makhluknya. Ono wong itu menangani makhluknya pangeran. Hobi kucing, itu kan makhluk. Itu saja butuh perjuangan, pengorbanan. Nukokno pakanane, membersihkan kandangnya. Iya. Loh apalagi yang kita opain ini kalamnya, gitu loh. Sekarang kembali ke materi tadi. Jadi sampean akan ada orang yang mengkritik begitu, biarin saja. Kamu lu kuliah ambek ngapalno lho, iso agak sibuk tak kuliah itu banyak tugasnya, kak biyen-biyen. Timbangannya gak ngapalno, mending terlambat tapi tetap menghafal walaupun sudah kadung kuliah. Kita tidak bisa menyesali masa lalu. Karena kita tidak punya sahabat namanya Doraemon. Ya kalau kita punya kan enak, tinggal pinjem, dikeluarkan dari kantong ajaibnya ya, masuk ke masa lalu, kita mondok lagi dari sanawiyah, aliyah, menghafalkan sampai mungkin. Terus kadung kuliah ya apa? Ya jangan ditinggalkan. Malah yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi ngono kok ono sing ngomong ini. Saiki lho golek ayat gak kaya biyen. Ya biyen dadak takok golek arep sing ngapal. Iki ayat piro juz piro? Saiki karek buka Quran Android, tinggal ngetik kata kuncinya, seret keluar. Mau nyari apa? Semua tafsirnya sudah ada. Tanya IE sudah ahli banget itu. Tapi coba jangan bayangkan, apakah IE, apakah ChatGPT, apakah Quran Android ketika nanti di akhirat saya menghadap Allah akan bermodalkan itu. Hei ikra wartaki, sekedap Gusti Allah. Mau disetelno ini. Bukan, ini sudah tidak ada, hancur semua ini sudah. Kecerdasan buatan namanya juga buatan, sudah hancur. Makanya sama ini di sini harus mengasah, terus mengupgrade diri, itu yang akan jadi modal sampean ketika menghadap Allah. Saya kemarin taklim di semester kemarin, tak tahu ikut Syauki apa enggak itu, di kelas tafsir itu ada yang tanya, Ustaz, motivasi menghafal itu yang paling utama apa? Saya bilang begini, motivasi saya menghafal yang paling utama, karena hafalan itulah nanti yang kita setorkan di hadapan Allah. Dalilnya mana? Rasulullah sabdanya, Iqra wartaqi tadi itu. Kan warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukanmu di hadapan Allah itu inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai ayat terakhir yang mampu engkau baca di hadapan Allah. Nanti ada di kitab ini. Saya masih ingat dulu pernah saya ngaji di BTG. Sudah beberapa tahun, tapi kurang dikit belum hatam-hatam karena kemarin juga jarang hadir. Saya maksudnya ngaji di BTG. Itu nanti ada di sini. Orang yang serius ngaji, tapi kayaknya nggak tahu nanti mungkin kita bahas atau enggak di 3 pertemuan ke depan. Ngapal nolih serius. Kok kemudian naudzubillah umpama wafat, meninggal di tengah perjalanan. Hafalannya 30, yang pernah disampaikan masih jalan 10 juz, yang 20 juz belum jalan. Itu di hadis, itu di riwayat itu dijelaskan. Nanti Allah akan siapkan malaikat yang akan mengajari dia di kubur. Nanti ketika diajari malaikat, nanti setelah nanti di akhirat, dia sudah menghadap Allah dengan mungkin. Ada nanti di sini. Nanti kita cari halaman berapa. Yang penting semangat sampean gitu loh. Kalau seperti Mas Faiz, hafalannya sudah bagus, musabaqah kemana-mana, ini berarti peluangnya lebih besar gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian lupa daratan gara-gara hujan. Dan akhirnya ingatnya hujannya, guyon Mas Faiz. Nah kembali ke tadi itu. Jadi begini kan Rasulullah itu pernah dawuh begini. Inna lillah, bukan inna lillah enggak ya. Inna lillahi ahlina fil ard. Inna ahlina lillah fil ard. Artinya begini, sesungguhnya Allah itu punya keluarga-keluarga di bumi ini. Sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassat. Nah, ahlul Quran apakah mesti menghafal Quran? Kata sebagian ulama, tidak mesti. Tapi saya lebih condong
yang berpeluang besar untuk menjadi ahlullah itu orang yang hafal Quran. Walaupun hafal Quran belum tentu juga ahlullah. Kenapa? Karena ada yang hafal kemudian zalimul li nafsi. Terus gak mau malah maksiat. Wah, naudzubillah. Hati-hati. Kadang itu ada orang yang hafal Quran tapi tampilannya itu nyamar. Gawe gak ada kalau di sini ya. Lanang gawe anting gak ada, rambut dipanjangkan. Celana rada disuwek-suwek. Sampeyan lah apa penampilan Ustaz nyamar saya. Biar Anda terkesan sombong. Loh, hati-hati. Saya itu ingat dulu dawuhnya Al-Mukarram Yai Musta'in Syafi'i ya. Mudir 1 MG itu. Beliau pernah rawuh ke sini tahun berapa itu. Ketemu dengan beberapa teman alumni karena dadak sehingga ada yang pakaiannya itu terus gak rapi lah. Diginikan sama beliau. Aku ngerti sampai ngene-ngene iki nyamar. Tapi dengan sampai berpakaian seperti ini atau berpenampilan seperti ini, itu membuka peluang sampai akan melakukan maksiat dan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Lu kan ngono. Makanya ini dua sisinya harus dijaga. Dalamnya di-upgrade, luarnya juga diperbagus. Ojo mek niate nyamar tapi kemudian malah menjerumuskan kita. Na'udzubillah. Nah, jadi Allah itu karena sifat rahmannya yang luar biasa, dimudahkan Al-Quran. Walaqad yassar. Tadi pertama diulang 4 kali. Yang kedua apa? Sampai lihat. Ini ada penguatan, ada berapa? Ada lam. Lalu ada qad. Lalu ada menggunakan fi'il mudhari'. Qad yang masuk fi'il mudhari'. Tahqiq, termasuk tahqiqul wuku' dikasih apa qad lagi. Terus yang terakhir dikasih apa? Fahal min muddakir. Fahal min muddakir juga menguatkan. Ono enggak sing gelem. Kayak sampean begini, umpama ada guru sampean serius mau mensupport sampean. Biasanya kan dikasih iming-iming dulu. Rek temenan rek, iki nek iso tak kei hadiah ngene mari dijelasno hadiah wis ngene temenan. Ayo sapa ayo sapa. Nah kan begitu. Ini betul-betul Taisirur Rahman. Tapi ingat, Taisirur Rahmannya itu yang harus kita lihat. Oh, yang ketiga dulu sebelum kita lihat. Yassar. Yassara itu mengikuti wazan fa'al. Allah tidak berfirman menggunakan kan dari yasara tidak menggunakan af'ala. Walaqad aisarnal Qur'an. Enggak, tidak aisara tapi menggunakan yassar. Apa artinya yassara? Yassara itu salah satu faedahnya itu adalah ada keterulangan. Berarti kemudahan itu terulang-ulang, tapi syaratnya lihat, dhamirnya siapa yang memudahkan? Nah itu mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair, ada yang berpendapat sama dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pendapat pertama mengatakan ini Allah menggunakan mutakallim ma'al ghair untuk mengagungkan dirinya. Tapi ulama yang lain berpendapat ada keterlibatan pihak lain selain Allah. Berarti apa? Untuk mencapai kemudahan ini Allah tidak menyatakan yassartu tapi yassarna, berarti nanti ada keterpaduan antara kemudahan yang diberikan Allah dengan usaha panjenengan. Faham? Gak tahu nambah, deres aras-arasan, tapi njaluk dimudahkan. Allah firmannya bukan yassartu ya. Umpama loh ya. Umpama Allah firmannya begini. Walaqad yassartul Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mungkin sampean deres sepisan tok lancar terus. Karena pakai yassartu, Allah yang menjamin dirinya. Wah, rek hafalno wis lancar. Itulah tuduhan, bukan tuduhan ya. Dugaan orang-orang di luar yang tidak menghafal Quran. Orang yang tidak pernah merasakan menghafal Quran dikira wis khatam. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah 30 juz. Sudah wisuda, mari wisuda gak tahu ngaji. Ya mbu. Lu kan begitu.
Lu kalau sudah 30 kan terus mau ngapain lagi? Kan sudah selesai. Jadi kalau sapal terus gak hilang-hilang. Yang gak hilang itu adalah Rasulullah. Itu pun Allah mengatakan dalam surah Al-A'la itu, sanuqri'uka fala tansa, kan gitu. Tapi ada lanjutannya, illa masya Allah. Tapi garis bawahnya fala tansa. Kami membacakan kepadamu Al-Quran Muhammad, kami wahyukan kepadamu Muhammad, fala tansa, engkau tidak lupa, illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak. Tapi Allah tidak menghendaki hadratul Rasul lupa, maka Rasulullah tidak pernah bulet, tidak pernah. Uang perawi hadis saja lek ono bulet titik ae menurunkan kualitas hadisnya, Rasulullah tidak pernah. Paham? Makanya Rasulullah yang ngoreksi bacaannya, sahabat-sahabat tidak pernah lupa. Cuman illa masya Allah itu untuk menunjukkan bahwa semua itu adalah anugerah dan fadl dari Allah. Makanya yang pertama itu, kalau menjadi orang terpilih, thumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, ya, faminhum zalimun linafsi, ini kan terendah, wa minhum muqtasid, ya, wa minhum sabiqum bil khairat. Kalau ada yang sabiqum bil khairat, lancar, ya, taatnya lebih banyak dibanding maksiatnya. Ingat, itu bukan jerih payah sampean sendiri. Ada lanjutannya itu. Biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Sehingga orang penghafal Quran sak lancar-lancar ya opo, juara musabaqah MHQ di itu tidak kemudian merasa jumawa. Karena sangat mudah bagi Allah. Lali gampang, lalu lancar. Begitu tampil MHQ final 4 soal ya, 3 soal lancar, soal terakhir sudah muncul, wah kayaknya dapet ini. Itu kadang-kadang bulatnya itu di surat-surat yang remeh, yang kita biasa baca. Saya 2018 itu pernah MTQ Korpri Nasional, ini cerita saja, tahadus pinding 4 soal, 3 soal mulus. Tapi waktu itu saya cabangnya 7 surat pilihan. 7 surat pilihan itu ya Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, 2 lagi apa lupa. Ternyata bulatnya di mana? Kena bel itu soal terakhir Al-Waqi'ah. Padahal Waqi'ah sering diwaca. Ya wes. Ya gara-gara tadi itu. Menang ini. Wah, 1 soal lagi, bismillah. Lancar ini, lancar ini. Waduh, kena Waqi'ah bulat. Sampai diingatkan. Itu cerita. Jadi makanya Allah yang memudahkan, tapi itu juga kembali pada bagaimana peran kita. Walaqad yassarnal Qur'an. Lah, kalau kita serius, maka yassaronya itu, tadi kan yassaro kan ada keterulangan, maka kemudian itu akan berulang. Maka juz-juz yang sampean sulit, karena setiap orang penghafal itu punya juz-juz yang sulit. Tapi kalau sampai ulang terus, nanti insya Allah akan datang kemudahan. Aku gak juz 10, aku juz 10, aku juz 7 aku, mama, aku juz lawi. Tapi kalau diulang lagi, nanti akan ketemu, kata kuncinya ada. Tapi syaratnya nanya tadi harus diikuti. Karena Allah tidak menggunakan yassar tu. Walaqad yassarnal Qur'an. Makanya jaminannya ini itu tidak hanya berlaku bagi orang beriman. Ternyata orang yang non muslim itu ada yang menghafal Quran dan hafalannya lancar. Tapi kalau dalam bahasanya Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang Menteri Agama, guru besar tafsir UIN Jakarta, itu beliau membedakan antara Quran sebagai kitab dengan Quran sebagai Quran. Kalau Quran sebagai Quran itu hanya bisa dirasakan dan didekati orang-orang beriman. Kalau kitab itu bisa didekati, bisa dikaji oleh orang yang tidak punya iman. Makanya dulu ada namanya Snogorgronya, ada namanya Van der Plas, ada namanya Profesor Isa Cibolata, guru besar Al-Quran di McGill University. Itu mereka paham, bahkan hafal. Tapi pendekatannya kitab. Makanya kalau kita tarik lebih lanjut, kitab itu disebut hadza sekaligus zalika. Tapi kalau Quran selalu hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal
Tapi kalau kitab, dzalikal kitab. Tapi kadang-kadang hadza wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya. Hadza karena dekat dengan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Dan sekaligus isyarat bahwa Quran sebagai bacaan ini jangan sampai orang beriman itu jauh-jauh dari Al-Quran. Makanya isyaratnya lil qarib, yaitu menunjukkan hadza. Maka kemudian tantangannya fahal mim muddakir. Sebelum ke fahal mim muddakir ada lidzikri. Apa itu lidzikri? Bagaimana itu lidzikri? Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Ini kena ngaji ini cepet-cepet apa ditambahi penjelasan ra enak ya. Saya terserah nanti disampaikan ke koordinatornya ya, Gus Faiz ya. Mungkin kalau mau cepet dapat banyak bacaannya monggo, tapi kalau mau sedikit lalu pengembangannya lebih banyak ya kayak gini tadi contohnya. Tapi kalau mau baca nanti sampai kembangkan sendiri ya monggo. Saya sesuai request saja lah. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa mulai lebih awal karena hari ini tadi saya pas tidak bisa mulai lebih awal. Cukup ya? Ini lanjut lagi ada acara rutinan tapi nanti pada maghrib dengan perjalanan melimbing. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin manfaat, mungkin barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah inna nasta'udzi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل الذكر وأهل السنة والجماعة ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.